Tuhan mungkin belum menolong kita, tapi hari ini engkau sedang diajak untuk berbakti senantiasa kepada Tuhan. Kita angkat kembali dengan lembut. Sama-sama kan. Walaupun huruf itu tak berpindah, tetap percaya Kau yang punya kuasa. Sekalipun ku dalam lembah gelap, tak mengapa asal Kau di sampingku. Walaupun masalahku masih ada, tetap percaya rencanamu terindah. Pribadimu takkan pernah berubah. Iman yang aku pegang padamu Tuhan yang setia. Sekali lagi nyanyikan kembali. Walaupun gunung tak berpindah, Walaupun gunung itu tak berpindah, biar lagu ini mengingatkan kita semua. tetap Sekalipun percaya engkau belum melihat pertolongan Tuhan, sekalipun engkau belum melihat mujizat terjadi, tapi hari ini responi bahwa Tuhan hari ini tetap mengasihimu. Tuhan senantiasa memelihara engkau dalam setiap musim kehidupan. Walaupun masalahku masih ada, tetap percaya rencanamu terindah. Pribadimu takkan pernah berubah. Iman yang aku pegang padamu Tuhan yang setia. Iman yang aku pegang padamu Tuhan yang setia. Sekali lagi berkatakan dengan imanmu yang teguh. Iman yang aku pegang padamu Tuhan yang setia. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa bersama-sama. Bapa di dalam surga, kami berkumpul kembali di tempat ini. Kami sungguh bersyukur, kami mempunyai kesempatan, kami punya waktu. Izinkan kami hari ini berdoa terlebih dahulu kepadamu ya Bapa. Khususnya mendoakan setiap pergumulan. Kami teringat ada sanak saudara kami yang hari ini mengalami kesulitan. Ada sanak saudara kami yang sedang tergeletak karena sakit penyakit. Bapa, Engkau Allah yang pemurah, Engkau Allah yang maha kuasa. Oleh karena itu, berikanlah mereka kekuatan, berikanlah mereka penghiburan, sehingga kami hari ini boleh berempati, merasakan keluh kesah mereka, boleh merasakan setiap masalah mereka. Dan kami senantiasa sebagai saudara seiman boleh menguatkan dan meneguhkan hati mereka, iman mereka kepada Tuhan, sehingga mereka tidak semakin jauh daripada Tuhan, tapi mereka boleh senantiasa kami ingatkan kasih Tuhan yang besar, kasih Tuhan yang melingkupi mereka, kasih Tuhan yang memperhatikan mereka. Setiap keluh kesah dan masalah mereka Tuhan tahu. Terima kasih Tuhan. Hari ini kami mau dididik dan diajar oleh kebenaran firman-Mu. Hamba-Mu diberkatilah oleh hikmat marifat, sehingga boleh mengajar umat-Mu di tempat ini. Berkati setiap kami yang mendengar. Merdekakan kami ya Bapa dari segala ketakutan, kekhawatiran. Sehingga kami hari ini sepakat, kami mau hidup lebih sungguh-sungguh dalam Tuhan. Firman-Mu yang akan memberikan pengharapan, Firman-Mu akan memberikan petunjuk, Firman-Mu akan memberikan jalan untuk setiap kami ya Bapa.
Terima kasih Tuhan, kami siap diberkati oleh firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami menyerahkan waktu ini ke dalam tangan-Mu. Haleluya, amin. Kita akan membaca Mega Project terlebih dahulu bersama-sama Bapak Ibu. Mega Project Karakter Kristus hari Sabtu, Bapak Ibu boleh mengulang bersama-sama sebanyak 2 kali. Yang pertama, taat, kasih, berkorban, bijaksana. Sekali lagi, taat, kasih, berkorban, bijaksana. Berikan kemuliaan buat Tuhan kita, dipersilakan duduk Bapak Ibu. Shalom semuanya. Hari Sabtu ini kita akan belajar kebenaran firman Tuhan. Saya buka dengan satu kesaksian Bapak Ibu. Kebetulan minggu lalu saya hari Senin, saya setelah pelayanan di Singapura, Batam, saya melayani ada 2 jemaat, bukan jemaat tapi pasien. Jadi kita ketemu di Guangzhou, tapi kebetulan mereka berdomisili di Batam. Hari Senin saya setelah pelayanan hari Minggu di Singapura dan Batam. Hari Senin saya punya kesempatan kontak dan juga akhirnya bertemu. Satu hal ekspresi yang diresponi oleh salah satu pasien. Dia bilang begini, "Pak, siapa saya ini?" katanya. "Bapak kok dengan sibuknya kok bisa tiba-tiba cari rumah saya, hari ini datang dan kunjungi." Singkat cerita Bapak Ibu, mungkin dari Bapak Ibu merasa ketika kita besuk orang, kita merasanya kita yang memberkati mereka. Tapi singkat cerita, di saat saya bisa bertemu dengan seorang bapak yang sakit waktu itu dan juga kita mendoakan, dia banyak kesaksian. Bagaimana Tuhan menolong selama dia berobat, bagaimana dia dipertemukan dengan dokter yang tepat, hingga dia juga ketemu dengan saya waktu itu di Guangzhou Bapak Ibu. Singkat cerita, bapak ini waktu bersaksi bagaimana pertolongan Tuhan begitu besar selama dia berobat. Kurang lebih dia berobat itu udah 1,5 tahun mungkin. Biayanya kurang lebih 1 M lebih Bapak Ibu. Bayangkan uang 1 M itu habis dalam waktu 1,5 tahun. Jadi Bapak Ibu kalau hari ini berpikir hari ini kita makan mungkin ya sederhana 30.000, 50.000. Tapi itu bisa menjaga, memelihara kesehatan hidupmu. Itu berkat terbesar yang kita miliki hari ini dan nikmati. Kita lanjutkan tadi kesaksiannya, bagaimana Bapak tadi sudah bersaksi dan saya sendiri merasa bukan seperti, oh Bapak ini spesial sehingga saya menyempatkan atau mungkin saya juga punya berkat lebih. Jujur, berkat terbesar ketika saya bisa mengunjungi orang pasien-pasien yang sakit adalah ketika kita bisa melayani mereka. Ketika kita bisa mendoakan mereka. Dan di situ kita melihat iman, bagaimana Tuhan membentuk iman bukan hanya orang yang sakit, tetapi juga istri dan keluarganya. Dan juga kita bisa melihat bagaimana Tuhan bekerja memelihara bapak yang sakit ini dengan keadaan mungkin seolah-olah dia nggak bisa bekerja, dia nggak bisa mendapatkan penghasilan. Tapi sampai kemarin kita kunjungi, bapak ini bisa bersaksi Tuhan senantiasa memelihara dan menjaga keluarganya. Sehingga hari ini kayaknya punya kesempatan Bapak Ibu juga menjadi berkat dengan mengunjungi, mungkin kita teringat tadi ada orang yang sedang mengalami masalah rumah tangga, ada yang punya masalah tentang kesehatan, ada yang masalah mungkin kehidupan mereka, apapun tantangan kehidupan mereka. Ketika saudara datang mengunjungi, saudara melayani, juga saudara mendoakan, saudara sedang menjadi jawaban doa untuk orang itu. Amin. Sehingga hari ini jangan kita jemu-jemu untuk berbuat baik. Jangan jemu-jemu hari ini daripada mungkin kita melakukan sesuatu hal yang tidak produktif, bahkan cenderung negatif. Tapi punya kesempatan untuk melayani, itu satu anugerah. Dan di situ pun saya terberkati sekali lagi bagaimana saya bisa melihat iman dari seorang bapak yang sampai hari ini pun masih sakit, masih harus menjalani pengobatan.
tetapi iman timbul dari setiap kesaksian yang dia beritakan. Bagaimana Tuhan menolong keluarganya, bagaimana Tuhan boleh bekerja untuk pengobatan selama dia berobat, baik itu di China maupun di Batam saat itu. Dan disitulah saya melihat iman yang Tuhan bentuk dan bangun. Oleh karena itu saya rindu hari ini kita sama-sama belajar di tema bulanan kita, yaitu keluarga beriman. Saya punya tema, subtema, yaitu keluarga beriman, yaitu Tuhan pulihkan. Jadi apa yang harus kita bangun hari ini dalam keluarga kita, yaitu yang utama iman kita kepada Tuhan. Apapun segala pergumulan masalahmu, masalah itu menjadi cara Tuhan untuk membawa kita menarik kita untuk dekat dengan Tuhan dan membangun iman di dalam Tuhan yang benar. Hari ini kita sedih kalau lihat media sosial. Tadi saya lihat ada berita yang viral mungkin di Surabaya, bagaimana KDRT terjadi lagi. Terus mungkin orang yang melakukan kebenaran akhirnya harus kehilangan nyawa dan sebagainya. Oleh karena itu berapa banyak mungkin kita melihat keluarga yang bisa dibilang mengalami kemerosotan nilai-nilai moral dan sebagainya. Oleh karena itu dunia tidak bisa lagi menjadi jawaban ketika kita mempunyai masalah, ketika kita punya pergumulan di dalam hidup ini, kita cari dalam dunia ini. Oleh karena itu mari kesempatan ini datanglah kepada Tuhan, sebab Tuhan hari ini yang memiliki jawaban dan jalan keluarnya. Sebagaimana di poin yang pertama, bagaimana hari ini lewat masalah itu membentuk keluarga beriman. Setiap masalah yang terjadi, baik itu mungkin pada pasangan kita, pada anak kita, tanpa sadar sedang membentuk iman daripada setiap anggota keluarga. Mungkin di antara kita pernah kita mendengar orang yang kesulitan memiliki keturunan contohnya. Bagaimana kita pun sebagai kerabatnya, bagaimanapun kita bisa berempati, turut mendoakan. Demikian orang yang mengalami kecelakaan, sakit penyakit tadi, ataupun masalah apapun yang sedang kita hadapi, tapi tanpa sadar itu membangun empati kita. Empati kita untuk juga bertekun di dalam doa dan menantikan jawaban Tuhan, bagaimana Tuhan bisa menolong dan bekerja di dalam orang tersebut. Oleh karena itu satu perikop yang saya akan bahas tentang orang yang lumpuh disembuhkan. Mari kita buka di Lukas 5 ayat yang ke-17 dulu. Di perikop ini bagaimana perjalanan Yesus waktu itu dia bertemu dengan orang yang lumpuh. Dan di ayat yang pertama kita baca dulu. Pada suatu hari ketika Yesus mengajar, ada beberapa orang Farisi dan ahli Taurat duduk mendengarkannya. Mereka datang dari semua desa di Galilea dan Yudea dan dari Yerusalem. Kuasa Tuhan menyertai dia sehingga ia dapat menyembuhkan orang sakit. Puji Tuhan kalau hari ini kita punya pilar, yaitu bicara tentang misi. Minggu lalu, 2 minggu lalu kita melihat teman-teman rekan sekerja Allah bagaimana pergi misi. Banyak kesaksian, banyak hal yang diberitakan bagaimana ketika kita pergi bermisi untuk melayani jemaat Tuhan, kita sendiri itu diberkati saudara. Dan sebagaimana firman Tuhan telah nyatakan, kuasa Tuhan menyertai. Kuasa Tuhan itu menyertai setiap orang-orang yang mau pergi bermisi. Waktu 3 minggu lalu saya pun pergi misi Bapak Ibu. Bagaimana ada satu surprise, gembala senior datang dengan beberapa orang waktu itu. Dan yang jarang mungkin disaksikan bagaimana gembala senior mengumpulkan waktu itu ada Kevin, ada Andreas, ada beberapa yang pria-pria. Dia kenalkan satu pribadi. Bagaimana orang ini adalah saksi di awal mula perjalanan misi di NTT itu dimulai. Waktu itu Pak Fengki dan Pak Kris kalau nggak salah namanya, itu ke desa namanya Sioneke. Lokasinya kalau dari Kapan rumahnya Pak Hengki masih naik lagi. Bapak Ibu bisa bayangkan kondisinya tahun 1997 kurang lebih. Waktu kita pergi misi 3 minggu lalu aja dingin.
Dan saat ini pun memang kondisi penerangan itu masih kurang. Tapi saat itu Pak Fengki itu membawa Bu Ivon dan anaknya Kenneth itu tinggal di sana kurang lebih 6 bulan. Kita diceritakan sejarah bagaimana perjalanan misi Pak Fengki waktu tahun 1997 itu mulai. Kuasa Tuhan itu menyertai dia. Dia mungkin dengan segala keterbatasan waktu itu juga masih dalam masalah pekerjaannya. Tapi bagaimana Tuhan boleh memakai hidupnya untuk melawat umat Tuhan saat itu di NTT. Kondisi NTT saat itu gak dipungkiri sampai sekarang orang-orang yang masih memegang kuasa jahat masih ada. Bagaimana hidupnya tidak hidup dalam kebenaran, hidup dalam kemabukan, masih ada juga. Tapi bagaimana ketika Injil diberitakan, kuasa Tuhan tadi menyertai dia. Dan banyak umat Tuhan dilawat dan hidup kembali kepada Tuhan. Sehingga hari ini jangan pernah kita takut hari ini untuk bermisi untuk Tuhan. Sebab firman Tuhan pun mengingatkan kita, apa yang berasal dari Allah tidak mungkin kalah. Allah beserta dengan kita. Dan demikian hari ini, kita pun begitu banyak telah melihat bagaimana kuasa Tuhan bekerja lewat program misi. Kita bisa melihat mujizat dan bahkan Tuhan bisa memakai hidup kita untuk menjadi perpanjangan tangannya untuk melakukan mujizat itu. Tapi itu bukan yang utama. Bagaimana hari ini sadarlah bahwa setiap mujizat pun punya tujuan. Tapi yang utama bukanlah itu, bagaimana masalah yang terjadi dalam kehidupan kita itu membentuk iman kita, iman yang benar. Sebagaimana di ayat selanjutnya dikatakan di ayat 18 begini. Lalu datanglah beberapa orang mengusung seorang lumpuh di atas tempat tidur. Mereka berusaha membawa dia masuk dan meletakkannya di hadapan Yesus. Kita tahu dalam kehidupan kita seringkali ketika masalah ada, kita mau cari solusinya. Tapi pernahkah senantiasa kita diingatkan lewat ayat ini? Sebagaimana orang yang lumpuh ini, dia mau dibawa ke hadapan Yesus. Karena kita harus sadar, hanyalah Yesus sumber jawaban. Hanyalah Yesus sumber kesembuhan. Hanyalah Yesus sumber pengharapan kita. Sebagaimana beberapa orang memang tidak disebutkan. Di sini apakah itu keluarganya, apakah itu kerabatnya. Tapi mereka mau sama-sama bersepakat membawa orang yang sedang dalam masalah ini, orang yang dalam sakit ini untuk diletakkan di hadapan Yesus. Tetapi seringkali ketika kita sedang berusaha Bapak Ibu, memang seringkali masalah tantangan itu juga menghimpit. Makanya gak dipungkiri kita sedang ada di beberapa event ke depan. Setelah kemarin ada misi, ada revival ministry, sebentar lagi Yes Conference, sebentar lagi ada revival in the air, lalu ada ladies conference. Mungkin juga sebentar lagi kita gak kerasa udah masuk bulan akan masuk ke namanya perayaan Natal dan sebagainya. Tantangan ini akan semakin banyak Bapak Ibu. Makanya kita harus semakin berpegang erat, bersatu, berdamai, rukun. Jangan biarkan nanti event untuk kita semakin memuliakan Tuhan ini menjadi celah untuk iblis untuk menghancurkan kita, untuk mencerai-beraikan kita. Tapi hari ini kita tahu tantangan ada, tapi masalah juga akan ada. Tapi ingatlah, pertolongan Tuhan pun tidak akan pernah lepas dalam hidup kita. Penyertaan Tuhan pun akan selalu menyertai kita. Oleh karena itu, tetaplah berusaha. Bagaimana kita melihat belajar dari perikop ini. Orang yang lumpuh tadi diusahakan untuk dibawa tetap kepada Yesus. Carilah Tuhan sebagai sumber pengharapan kita. Carilah Yesus sebagai sumber jawaban kita. Dan ingatlah, akan selalu ada waktunya ketika kita hari ini punya kesempatan untuk mencari Kristus. Tapi juga akan ada waktunya, waktu itu tidak ada lagi. Mari kita buka satu firman Tuhan terlebih dahulu di Yesaya 55 ayat yang ke-6. Boleh Bapak Ibu kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Ia berkenan ditemui. Berserulah kepadanya selama ia dekat.
Jadi hari ini di poin yang pertama kita pengen ditekankan lewat setiap masalah itu harus membentuk iman daripada setiap kita. Sehingga hari ini apapun masalah kita harus sepakat untuk mencari Tuhan sebagai sumber pengharapan kita. Dan firman ini mengingatkan jelas, carilah Tuhan selama Ia berkenan ditemui. Akan ada waktunya ketika kita tidak lagi bisa bertemu dengan Tuhan. Akan ada waktunya Tuhan tidak lagi berkenan untuk ditemui. Tapi selama firman ini masih bisa diperdengarkan dan Bapak Ibu masih bisa meresponi firman ini, berarti ini kesempatan kita untuk senantiasa berseru kepada Tuhan, mengandalkan Tuhan. Dunia hari ini kita tahu, Amerika contohnya, negara dikatakan superpower. Dengan segala hal kita pikirkan negara ini gak mungkin kalah. Negara ini punya segalanya mungkin. Tapi hari ini kita melihat dalam firman Tuhan yang mungkin gembala senior pun kita telah bawakan. Sudah akan memasuki yang namanya zaman baru. Saudara tahu artinya? Yang dipandang dunia paling kuat, paling hebat, paling punya kuasa. Itu juga tidak menjamin. Oleh karena itu hari ini bersyukurlah kalau kita punya Tuhan Allah yang maha kuasa. Sehingga hari ini kita mau sama-sama berseru senantiasa kepada Tuhan. Mendekat kepada Tuhan. Sebab Tuhan dekat dengan orang-orang yang remuk hatinya. Dia Allah yang maha pengasih. Dia Allah yang mau merestorasi kehidupanmu. Supaya iman itu timbul dan iman itu nampak dalam kehidupan. Yang kedua, kita lanjutkan dulu di ayat yang ke-19 tadi, Lukas 5 ayat yang ke-19. Dikatakan begini, karena mereka tidak dapat membawanya masuk berhubung dengan banyaknya orang di situ. Naiklah mereka ke atap rumah, lalu membongkar atap itu. Dan menurunkan orang itu dengan tempat tidurnya ke tengah-tengah orang banyak di depan Yesus. Saudara, di poin yang kedua ini bicara tentang keberanian iman itu mengalahkan ketakutan. Tadi ada masalah, kita mau tahu, oh jawabannya ada di dalam Yesus. Tapi seringkali ketika kita mau cari Yesus, masalah itu tidak semakin kecil. Masalah itu menjadi semakin besar. Ada lagi kita ketemu problemnya apa. Ada akhirnya kita hilang damai sejahtera. Ada akhirnya ketakutan itu timbul, kekhawatiran itu timbul. Sebagaimana orang yang tadi, dia tahu di dalam bangunan itu, di dalam bait Allah itu ada Yesus. Tapi belum ketemu kesempatannya. Belum ketemu caranya, jalannya. Sebab saat itu orang-orang sedang berkerumun banyak. Tapi bagaimana? Bukan hanya orang yang lumpuh tadi, bahkan orang yang mengusungnya. Mereka sepakat membawa orang yang lumpuh tadi naik ke atas. Mari kita bayangkan bagaimana keberanian iman itu mengalahkan ketakutan. Kalau Bapak Ibu bayangkan saat itu 2000 tahun lalu bangunan itu adalah IDD Peak. Ini ceilingnya berapa meter Bapak Ibu? Dikatakan beberapa orang, apakah 3 orang, apakah hanya 2 orang? Kalau kita bayangkan dengan mungkin matematika kita, oh kalau kita ngangkat orang nih, mungkin ya kalau beratnya saya mungkin 70 kilo aman lah. Tapi kalau beratnya mungkin di atas 80 kilo, mungkin lebih berat, pasti perlu tenaga yang lebih besar. Mungkin gak tahu kita bayangkan dulu itu apakah ada tangga, ada troli atau mungkin tali saat itu. Tapi ternyata disitulah keberanian iman mengalahkan ketakutan dan menertibkan karakter kita. Maksudnya apa? Tidak mungkin orang yang lumpuh tadi bisa datang sampai ke hadapan Yesus kalau tidak ada yang namanya kerukunan. Yang satu pinter matematika, yang satu pinter mungkin sosiologi contohnya. Yang satu mikirnya, oh harusnya pakai tangga. Yang satu bilang pakai tali. Yang satu bilang jangan, dilempar aja gitu kan.
Gak ada kerukunan, gak ada kedamaian, gak ada komunikasi yang jelas, gak ada yang memimpin saat itu. Gak mungkin orang yang lumpuh itu bisa sampai naik ke atas. Tantangan yang pertama aja, naikin pertama itu aja mungkin bagi saya aja yang orang awam udah sulit. Gimana cara naikinnya? Mungkin seringkali kita orang yang mungkin gak biasa skill bongkar-bongkar kan. Kadang biasanya udah bisa nih bongkar, tapi masangnya gak bisa, betul ya? Udah bongkar atapnya, udah naikin, mikirin lagi. Turuninnya gimana ini gitu kan. Makanya luar biasa di poin yang kedua ini bagaimana keberanian iman itu mengalahkan ketakutan dan menertibkan karakter kita. Sehingga tujuan akhirnya itu tercapai. Bagaimana orang yang lumpuh itu sampai di hadapan Yesus. Sehingga di sini kita belajar ternyata kalau kita fokus kepada tujuan akhirnya, maka segala rasa takut, resiko itu akan kalah dengan pencapaian atau tujuan akhir. Sebab apa? Sebab akan melahirkan yang namanya daya juang, daya usaha. Kita akan berpikir. Kita akan bagaimana mencari solusinya. Ini bahasa gampangnya Bapak Ibu. Supaya gak tegang, ini langsung mukanya kayaknya tegang. Mikirin tadi naikinnya gimana gitu ya. Bahasa gampangnya lah ini bahasa Ibrani, the power of kepepet Bapak Ibu. Kalau orang udah kepepet, pasti kadang waduh muncul ide cemerlang, ide ini, ide itu Bapak Ibu. Gitu gampangnya Bapak Ibu. Jadi tiba-tiba kalau kita kepepet nih, tapi kepepet yang benar Bapak Ibu ya. Bukan kepepet karena mungkin kesalahan kita, atau mungkin karena hal-hal yang mungkin kita buat salah akhirnya kita kepepet. Tapi kita melihat bagaimana kepepetnya ini karena mau mencari Tuhan dengan sungguh-sungguh. Maka disitulah ketakutan tadi membangkitkan iman dan keberanian iman tadi mengalahkan ketakutan dan menertibkan karakter kita. Sehingga seringkali mungkin dalam masalah ini masalahnya nggak besar. Tapi seringkali dalam setiap kita ketika kita menghadapi masalah, ketakutannya itu udah besar. Dan ternyata yang harus kita lawan bukan bicara tentang masalah yang di depan, tapi ternyata ketakutan yang menghimpit hidup kita. Berapa banyak hari ini akhirnya kita mundur dalam masalah yang sedang kita hadapi karena apa? Karena overthinking. Karena terlalu berpikiran, aduh jangan-jangan si A nanti begini. Aduh nanti kalau saya tolong nanti saya dirugikan begini. Kita udah overthinking duluan. Oleh karena itu firman Tuhan mari kita buka di Efesus 6 ayat 10. Kita diingatkan, diajarkan supaya apa? Ayat yang ke 10 dikatakan, akhirnya hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasanya. Hari ini pilihan buat kita, apakah kita akan terlena dan akhirnya lemah karena ketakutan karena masalah yang sedang menghimpit kita. Atau kita ingat, kita punya Tuhan yang besar, sehingga kita tahu kita mau hendaklah kuat di dalam Tuhan. Masalah yang apapun yang sedang kita hadapi, kalau kita kuat di dalam Tuhan, pasti kita bisa melaluinya. Tetapi seringkali kalau kita sudah tahu, kita melihat bahwa bayangan itu menghimpit kita sehingga kita takut. Sehingga kita melangkah pun tidak berani. Kita sedang kalah. Tapi firman Tuhan hari ini mau mengingatkan kita, hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasanya. Makanya kita bersyukur bagaimana mega project mengingatkan senantiasa setiap kita. Kalau hari ini engkau menganggap mega project yang senantiasa setiap minggu itu kita bacakan dan juga setiap hari kita renungkan, itu menjadi bacaan belaka, engkau sedang melemahkan kekuatan Tuhan. Tapi hari ini kau mau ambil mega project itu menjadi kekuatan Tuhan. Ketika masalah ada, masalah sedang menghimpit engkau tahu saya hari ini mau sabar. Engkau dipuji mungkin. Engkau seolah-olah mungkin mendapatkan pujian.
Tapi firman Tuhan mengingatkan apa? Saya mau rendah hati, saya mau rendah hati, saya mau tetap rendah hati di dalam Tuhan. Mega project itu adalah kekuatan Allah yang tinggal di dalam hidupmu. Ambil itu. Itu menjadi kekuatan kita yang utama. Sebab dikatakan di ayat 11 di selanjutnya apa? Kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Oleh karena itu bangunlah mesbah bersama dengan Tuhan. Bangunlah etos kehidupan bersama dengan Tuhan. Bangun hidupmu untuk disiplin. Karena itulah sebagai perlengkapan senjata Allah. Dan ayat 12 dikatakan apa? Karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di udara. Perjuangan kita ini bukan bicara tentang masalah yang sedang kita hadapi, bicara tentang mungkin selisih dalam pasangan kita, dalam rumah tangga kita, dalam pelayanan kita. Tapi tujuan iblis itu menghancurkan iman kita. Sehingga apa? Dia menanamkan kepahitan, kegelisahan, perselisihan, iri hati. Akhirnya ketika kita gak cocok, komunikasi kita gak baik, akhirnya kita timbul geram, amarah. Disitulah tujuan daripada iblis. Sehingga hari ini jangan biarkan masalah dalam keluarga kita menimbulkan perpecahan, kejahatan, ketakutan, kebencian, kekhawatiran, perselisihan, iri hati, dendam, amarah, geram. Padahal hari ini firman Tuhan hari ini mengingatkan, kita lanjutkan ke Lukas 5 ayat yang ke-20 sekarang. Setelah orang yang lumpuh tadi diturunkan, bagaimana respon Yesus dikatakan? Boleh baca sama-sama satu ayat ini, 1, 2, 3. Ketika Yesus melihat iman mereka, berkatalah ia, hai saudara, dosamu sudah diampuni. Saudara, yang sakit itu kita tahu adalah satu orang yang lumpuh dikatakan. Tapi kenapa ayat ini berkata begini, ketika Yesus melihat iman mereka, berarti Yesus bukan hanya melihat iman daripada orang yang lumpuh, tapi orang-orang yang berusaha tadi. Bagaimana dia menurunkan orang yang punya masalah sakit tadi ke hadapan Yesus. Berarti hari ini setiap masalah yang hari sedang terjadi, baik itu di gereja, dalam pelayanan, dalam keluarga kita, dalam pasangan kita, apapun yang sedang kita hadapi, itu sedang menjadi proses. Proses untuk apa? Untuk membangun iman daripada setiap orang-orang yang di sekitarnya. Berbahagialah kita bagaimana orang-orang yang tadi itu meresponi dengan benar. Sehingga Yesus bukan melihat dengan karena apa yang dia berikan, tapi Yesus melihat perbuatan mereka bagaimana menurunkan orang yang lumpuh tadi ke hadapan Yesus. Yesus melihat adanya kesatuan, damai sejahtera, kerukunan, komunikasi yang baik. Itu yang Yesus lihat sehingga Yesus bisa berkata, Yesus melihat iman mereka. Dan dikatakan, berkatalah ia, hai saudara, dosamu sudah diampuni. Dari sini Yesus pun mengingatkan kita, hanya Yesus yang dapat mengampuni setiap dosa. Setiap kesalahan kita. Mungkin kalau kita berpikir orang yang lumpuh di zaman dahulu, contohnya orang yang sakit kusta, mungkin juga lumpuh, buta, seringkali itu diasingkan Bapak Ibu. Diasingkan karena apa? Karena mungkin mereka melakukan satu kesalahan yang akhirnya mereka dikutuk. Maka dari itu mereka harus ibaratnya seperti orang kusta itu kan ditahirkan. Nah di sini pun bagaimana Yesus pun berkata bagaimana, hai saudara, dosamu sudah diampuni. Di sini Yesus menunjukkan bahwa Dia Allah yang maha kuasa. Dia ya Allah yang sanggup bukan hanya menyembuhkan sakit penyakit jasmani, tapi juga demikian dengan segala sakit kerohanian.
Kita buka ayat selanjutnya di Lukas 18 ayat 7 dan 8. Firman Tuhan berkata begini, Lukas 18 ayat 7 dan 8. Tidakkah Allah akan membenarkan orang-orang pilihannya yang siang malam berseru kepadanya? Dan adakah ia mengulur-ulur waktu sebelum menolong mereka? Aku berkata kepadamu, ia akan segera membenarkan mereka. Akan tetapi jika Anak Manusia itu datang, adakah ia mendapati iman di bumi? Hari ini kalau kita sepakat kita adalah anak-anak Tuhan, orang-orang beriman. Sudahkah kita tunjukkan lewat setiap perilaku, tindakan, perkataan, dan perbuatan kita? Karena itulah yang nampak. Orang sekitar kita yang akan bisa menilai dan melihat. Tidak mungkin setiap orang itu bisa melihat sampai kedalaman hati kita. Kita bisa melihat hati orang ini ada imannya. Manusia itu hanya bisa melihat dengan mata jasmani. Oleh karena itu iman itu bisa timbul dari setiap apa? Setiap perbuatan, perkataan kita, apa yang kita lakukan, itulah yang bisa menunjukkan iman seseorang. Oleh karena itu, jadilah pribadi yang beriman, jadilah pribadi yang hari ini memiliki karakter-karakter Kristus yang melekat, karakter Kristus yang menjadi identitas setiap kita. Apapun setiap masalah, persoalan, ini membentuk iman kita harus lebih besar kepada Tuhan. Bukan masalahnya, bukan bicara tentang pertolongan Tuhan, mujizatnya, tapi bagaimana imanmu yang benar kepada Tuhan. Sebab Tuhan senantiasa menjaga dan memelihara. Jangan senantiasa kita menjadi gentar dan takut. Tapi hari ini harus senantiasa maju terus di dalam Tuhan. Sebab firman Tuhan yang hari ini Tuhan telah lekatkan untuk membangun iman kita. Dikatakan firman itu tidak akan pernah kalah. Sebab firman itu menciptakan. Dia berinovasi, memberikan terobosan. Sebab firman adalah pemenang. Sedangkan apa yang kita cari dalam dunia ini, semua dunia itu tidak ada yang baru. Dunia itu hanya mengulang, memutar. Tidak ada pernah sesuatu yang baru yang dunia ciptakan. Sehingga setiap pergumulan kita, jika kita hari ini punya pergumulan, tapi kita masih mengandalkan kepintaran kita, pengalaman kita, kita mungkin bisa kecewa dan mundur. Tapi hari ini marilah lewat setiap masalah kita, iman itu harus mengalahkan ketakutan dan membangkitkan iman yang berkarakter Kristus. Dan karakter itu boleh timbul, melekat di dalam setiap kehidupan kita. Kita kembali ke Lukas 5, ayat selanjutnya 21, 22 sampai 25. Tetapi ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi berpikir dalam hatinya, siapakah orang yang menghujat Allah ini? Siapakah yang dapat mengampuni dosa selain daripada Allah sendiri? Akan tetapi Yesus mengetahui pikiran mereka, lalu berkata kepada mereka, apakah yang kamu pikirkan dalam hatimu? Manakah lebih mudah mengatakan dosamu sudah diampuni, atau mengatakan bangunlah dan berjalanlah? Ayat 24. Tetapi supaya kamu tahu bahwa di dunia ini Anak Manusia berkuasa mengampuni dosa. Berkatalah ia kepada orang lumpuh itu, kepadamu kukatakan, bangunlah, angkatlah tempat tidurmu, dan pulanglah ke rumahmu. Dan seketika itu juga ia di depan mereka, lalu mengangkat tempat tidurnya dan pulang ke rumahnya sambil memuliakan Allah. Di poin yang ketiga, sadarlah setiap masalah yang sedang terjadi, sadarlah setiap masalah yang kita hadapi, semua punya tujuan. Dan tujuan itu adalah untuk memuliakan Allah. Bersyukurlah kalau hari ini masalah itu sedang masih diproses, masih terjadi, tapi kita bisa melihat bagaimana penyertaan Tuhan
Dan bagaimana pengawalan Tuhan itu melekat di dalam kehidupan kita. Kita tahu kita tidak berjalan melawan Tuhan, tapi Tuhan beserta kita mengarungi masalah yang sedang kita hadapi. Ada satu ilustrasi. Teman saya pernah bercerita, lebih baik mana kita di pinggir pantai, kita bisa menikmati pantai, atau kita naik bahtera, kita berjalan menyeberang, melewati badai, tapi kita bersama dengan Tuhan. Kita mungkin di pinggir pantai, kita bisa menikmati keindahan pantai, tapi tidak ada Tuhan. Dari ilustrasi ini sederhana Bapak Ibu, ingin mengingatkan kita, mungkin kita sedang dibawa menyeberang ke satu tempat tujuan di mana Tuhan mau kita berada di sana. Tapi kita harus melewati proses dulu. Naik bahtera bersama dengan Tuhan, kita melewati badai. Tapi ingatlah, meskipun engkau melewati badai, Tuhan beserta engkau di dalam bahtera itu. Sedangkan mungkin ketika engkau menikmati pantai yang indah, tanpa adanya Tuhan, tanpa sadar, badai yang tadinya ada di tengah laut pun bisa berpindah menghampiri pantai yang indah. Dan celakalah kita ketika kita merasa di tempat yang nyaman, tapi ternyata tidak ada Tuhan di situ. Tidak ada penyertaan dan perlindungan Tuhan. Oleh karena itu, marilah kita menggenapi bagaimana masalah itu boleh tetap terjadi untuk membangun iman kita. Sebab yakinlah, keluarga beriman pasti Tuhan pulihkan. Hari ini kalau kita sama-sama boleh bersepakat, boleh berempati setiap masalah yang sedang terjadi, membuat kita bertekun di dalam doa, Tuhan hadir melingkupi keluarga engkau. Tuhan hari ini mau lewat hidup keluargamu, nama Tuhan dimuliakan dan ditinggikan. Sehingga hari ini Tuhan gak perlu pujian. Hari ini mungkin ketika keluargamu ditolong, engkau merasa, oh ya berkatnya ini kita boleh tunjukkan kepada dunia. Tapi hari ini tunjukkanlah kepada dunia imanmu yang timbul ketika masalah itu terjadi. Engkau dikatakan apa tadi? Sekalipun gunung tak berpindah, sekalipun masalah masih ada, tapi dikatakan apa? Engkau tetap percaya kepada Tuhan. Imanmu harus tetap bangkit dan timbul. Itulah ciri bagaimana keluarga yang beriman. Sebab hari masalah Tuhan izinkan, sebagaimana kita telah belajar dari perikop orang lumpuh tadi. Tuhan hari ini mau membangun bukan hanya kepada orang yang dalam masalah tadi, tapi orang di sekitarnya. Bagaimana orang di sekitarnya pun berusaha bersama-sama turut berempati, bersatu, rukun, berkomunikasi yang baik, memelihara damai, sukacita. Sehingga semuanya bersepakat bersama-sama bisa memuliakan Tuhan lewat masalahnya. Amin. Saya undang kita semua boleh bangkit berdiri. Saya undang pemain musik maju ke depan. Terima kasih ya Bapa. Firman-Mu mengingatkan kami sekalipun masalah kami masih ada, Engkau senantiasa beserta kami. Bahkan Engkau menggandeng kami pribadi lepas pribadi. Yakinkan kami, ingatkan kami senantiasa Bapa. Sekalipun kami sedang menghadapi badai, tapi rencana depan Engkau akan labuhkan kami di tempat yang nyaman, tempat yang terindah. Oleh karena itu Tuhan, kami gak mau menjadi pribadi yang lalai, ataupun kami pribadi yang gampang mengeluh. Kuatkan kami Tuhan, terus iman kami pada dasar yang benar. Uji terus ya Bapa, sehingga kami punya iman yang tahan uji. Memberkati setiap kami hari ini Tuhan. Tuhan telah memberkati melalui firman-Mu. Biar firman itu tepat
tepat pada sasaran, membangun iman kami yang teguh. Dan iman itu membangun iman kami di dalam kehidupan kami yang benar. Jangan biarkan ya Bapa, firman yang telah ditabur ini dicuri oleh iblis. Kami berdoa untuk setiap mereka yang masih dalam keadaan sakit, bagi mereka yang dalam masalah, Tuhan ingatkan, Tuhanlah sumber pengharapan kami. Tuhanlah sumber jalan. Tuhan yang tidak membiarkan kami tergeletak, terjatuh. Kami juga berdoa ya Bapa, khususnya untuk kebaktian besok. Tuhan boleh memakai gereja ini lebih lagi, memberkati hamba Tuhan yang akan membawakan firman. Juga para pelayan Tuhan yang akan melayani besok ya Bapa. Berikan kesehatan, berikan kekuatan. Sehingga di hari Minggu, sebagai minggu yang berkualitas, kami boleh datang membawa setiap jiwa-jiwa. Mungkin mereka yang sudah terhilang, sudah jauh daripada Tuhan, tapi mereka boleh semakin dekat dan mendekat kepada Tuhan ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Ini doa ungkapan syukur kami yang jauh dari sempurna. Kami naikkan ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Mari kita berdoa syafaat. Bapa, kami berdoa untuk gereja-gereja yang ada di seluruh dunia. Bagi para hamba Tuhan sampai semua kepada jemaatnya. Kiranya Engkau memberkati mereka semua, supaya mereka menjadi berkat dan berdampak. Sehingga gereja di seluruh dunia dipenuhi oleh jemaat yang mencari Tuhan dengan tulus dan takut. Buat semua hamba Tuhan dan gereja bersatu, rukun dan tidak terpecah-pecah. Supaya dunia percaya bahwa Engkau Yesus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa. Demikian juga untuk gereja di mana Engkau percayakan untuk kami mengembalakannya, yaitu gereja Blessing in the Spirit. Tuhan, kami berdoa untuk persembahan dari jemaat. Kiranya Engkau menerima dan membalas berlipat-lipat. Biar persembahan ini berkenan kepadamu sebagaimana persembahan Habel. Tuhan, beri kemurahan-Mu, balaslah kebaikan dan kerelaan hati jemaat. Jaga dan lindungi mereka, serta pelihara mereka beserta keluarga, pekerjaan dan kesehatan mereka. Jemaat yang dikasih Tuhan, mari kita dekapkan kedua tangan kita di dada. Firman Tuhan mengatakan, jaga hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Jemaat yang dikasih Tuhan, jadilah berkat, dan terimalah berkat rahmat anugerah dari Allah Bapa di surga, dalam Putra Tunggal Yesus Kristus yang telah mati bagi dosa-dosa kita. Dan Dia bangkit pada hari ketiga, sehingga kita menyembah Tuhan Allah yang hidup, dan iman kita bukan kepada Tuhan yang mati. Dia naik ke surga untuk menyediakan rumah bagi kita, sehingga kita punya pengharapan yang pasti. Dia akan datang untuk kedua kalinya, menjemput gereja dan umat yang berjaga-jaga, kudus, dewasa dan bijaksana, serta menghakimi dunia ini. Dan di dalam persekutuan dengan Roh-Nya yang kudus, membuat hati kita berkobar-kobar, roh kita menyala-nyala di dalam kasih semula. Roh Kudus yang menghibur, menguatkan, memelihara, menginsyafkan, menuntun, dan memimpin kita kepada kebenaran dan kekudusan, serta menjadi saksi Kristus mulai hari ini sampai selama-lamanya. Mari kita akhiri dengan doa yang diajarkan Tuhan Yesus, doa Bapa kami bersama-sama. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau-lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan Yesus memberkati.